Puji nama Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai dimanapun berada pada hari ini. Dan kita terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Kita renungkan firman Tuhan dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini kita akan merenungkan di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Paulus dan Silas di Berea, tapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman Allah. Firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidik kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, yang tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang juga mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Puji nama Tuhan, saya beri tema sukacita dalam pelayanan. Sukacita dalam pelayanan, kita melihat hal apa yang menjadi kesukaan tersendiri ketika kita memberitakan Injil, walaupun susah dan penuh tantangan, bahkan penderitaan. Kesukaannya adalah karena melihat jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Segala lelah dan duka berganti dengan sukacita. Apalagi kalau melihat jiwa-jiwa baru itu percaya, itu begitu tulus dalam merenungkan firman Allah sehingga bertumbuh semakin serupa Kristus. Kalau kita menggunakan OIA, di sini kita melihat Paulus dan Timotius, Paulus, Silas, dan Timotius. Kita melihat mereka ada di Berea, dan kita tahu pada malam itu juga saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Karena apa? Sebenarnya Paulus dan Silas itu ada di Tesalonika, tetapi orang-orang Yahudi di Tesalonika itu datang untuk melawan Paulus dan akan menganiaya Paulus, dan Tuhan menyingkirkan Paulus ke tempat yang lain. Kita tahu Paulus dan Silas saat itu ada di dalam Berea, dan kita melihat juga Timotius. Pelayanan dari Paulus dan Silas, kita tahu mereka menghadapi banyak tantangan. Pada waktu Paulus di Berea pun dikatakan di dalam ayat yang 12, banyak
di antara mereka yang menjadi percaya juga tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Jadi banyak yang percaya karena pemberitaan firman dari Paulus dan Silas, juga di dalamnya ada Timotius. Kita melihat dalam observasinya, Paulus dan Silas itu adalah anak Tuhan. Paulus itu yang dulunya seorang yang melawan Tuhan, tapi Tuhan sudah menyelamatkan dia. Tuhan memanggil dia untuk menjadi pelayannya. Dan sekarang Paulus selalu berada di tengah-tengah orang-orang yang akan berusaha membunuh dan menganiaya Paulus. Tapi Paulus tetap setia dalam melayani Tuhan. Kita melihat Paulus dan Silas, mereka di Berea juga pada waktu itu karena Paulus harus tinggal dan dia tidak ikut ke Berea, tetapi dia ada di Tesalonika, dan yang berangkat adalah Silas dan Timotius. Waktu itu memberitakan firman Tuhan. Dikatakan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani di tempat itu mereka lebih baik daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka mau membukakan hatinya untuk menerima firman Tuhan. Di sini kita melihat pemberitaan Paulus itu tidak sia-sia. Tadi di dalam firman Tuhan Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 10 dikatakan, satu jiwa bertobat maka malaikat surga bersorak-sorak. Hanya satu jiwa bertobat. Kita melihat jerih lelah dari Paulus itu tidak sia-sia. Dia tetap tekun. Kita juga harus belajar seperti Paulus, Silas, dan Timotius, tetap tekun di dalam melayani Tuhan. Mungkin kita hanya bersaksi mencari jiwa-jiwa. Itu satu hal yang mungkin dianggap remeh, tapi itu bukan remeh. Saya mengatakan pada waktu saya pertama kali bertobat, saya itu hanya bersaksi cari jiwa-jiwa. Di saat-saat saya cari jiwa-jiwa itu, banyak sekali orang yang tidak mau terima Tuhan. Mereka menghujat, mereka kadang-kadang punya anjing, anjingnya dilepas. Tetapi saya tidak mundur. Saya berdoa kepada Tuhan, kemana Tuhan tuntun saya. Dan setiap kali Tuhan menuntun ke tempat orang-orang yang belum saya kenal. Tapi Tuhan selalu menyertai. Itulah yang dialami Paulus dan Silas di Berea saat mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Berbeda di Tesalonika, orang-orang Yahudi di Berea itu lebih terbuka hatinya kepada Injil. Mereka dengan sungguh-sungguh memeriksa kebenaran pengajaran dari Paulus dalam terang perjanjian lama. Kalau kita melihat di dalam ayat 10-11, tapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang yang ada di Tesalonika. Jadi berbeda, orang-orang Yahudi di situ itu lebih baik hatinya. Sayang, hal itu tidak berlangsung lama karena provokasi dari orang-orang Yahudi yang dari Tesalonika demi keselamatan Paulus.
orang-orang percaya di Berea itu menyuruh Paulus berangkat ke Athena. Sedangkan Silas dan Timotius tetap tinggal di Berea untuk melayani jemaat baru tersebut di dalam ayat 13 sampai 15. Dari bacaan kita hari ini kita belajar bahwa pelayanan pemberitaan Injil tidak pernah sia-sia. Walaupun selalu ada hal-hal yang membuat pelayanan itu menjadi berat dan berisiko, namun Tuhan menyertai, bahkan tangannya yang berdaulat turut bekerja di dalamnya, dan pasti ada jiwa-jiwa dimenangkan kepadanya. Itulah kesukacitaan yang akan dirasakan oleh semua anak Tuhan yang tetap setia menyaksikan cinta Tuhan, anugerah Tuhan kepada sesama manusia yang membutuhkan. Sama halangan melihat bahwa ada orang-orang yang hatinya sudah disiapkan Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang mengeraskan hatinya. Hal itu sekaligus mengingatkan kita bahwa yang membuat pelayanan kita berhasil adalah Tuhan, bukan kita. Karena setiap kita hanyalah alat yang dipakai untuk mengabarkan Injil. Jadi kita menyadari dalam setiap pelayanan kita, walaupun tantangan, aplikasinya kita harus tetap maju walaupun tantangan. Sebab Tuhan itu menyertai kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Di saat-saat tantangan datang, Tuhanlah yang jadi pembela kita. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 yang dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang ada di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk setia melakukan tugas kami sebagai anak-anak-Mu yang Engkau sudah selamatkan. Biarlah hidup kami yang ada ini boleh menjadi berkat untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepadamu. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan seluruh keluarga GPDI El Shaddai di dalam tangan-Mu. Engkau berkati mereka, usaha pekerjaan mereka, studi anak-anak remaja, pemuda. Tuhan berkati mereka supaya mereka boleh berhasil. Berkati Ibu Gembala terus dengan hikmat yang bertambah-tambah, dengan urapan yang baru setiap saat. Berkati call center Tuhan dengan setia melayani kami. Balas berkati dengan limpah-limpah. Terpuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah keluarga besar GPDI El Shaddai hidup dalam kasih. Kiranya keluarga GPDI El Shaddai sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.